Hai, saya Dewi Vanessa, mahasiswa Politeknik WBI jurusan Akuntansi Perpajakan. Saya melaksanakan pengabdian masyarakat KKN di Panti Asuhan Anugerah Kasih Abadi Medan. Panti Asuhan Anugerah Kasih Abadi berlokasi di Jalan Irian Barat, Gang Rotan Ujung, Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Panti asuhan ini berdiri sejak tahun 2008 oleh Bapak Resmond Simanjuntak sebagai pimpinan panti asuhan. Panti asuhan Anugerah Kasih Abadi menampung 62 orang anak, 31 anak laki-laki, 23 anak perempuan, 5 anak balita, dan 3 pengasuh panti. Sebanyak 54 anak sedang duduk di bangku sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK. Anak-anak panti asuhan ini berlatar belakang yatim piatu dan keluarga broken home. Mereka berasal dari Nias, Karo, Riau, Aceh Tenggara, Jambi, dan Medan. Alasan saya memilih panti asuhan ini sebagai mitra saya yaitu karena adanya permasalahan yang dialami oleh mitra mengenai kurangnya pengetahuan penggunaan media belajar secara online untuk anak SD. Permasalahan ini muncul karena kurangnya pemahaman anak-anak panti asuhan dalam mengikuti pembelajaran secara online. Yang kedua, penurunan pencapaian belajar anak. Adanya perbedaan kualitas belajar anak yang dilakukan secara tatap muka dan kegiatan secara online, di mana menurut mereka kegiatan belajar tatap muka di kelas menghasilkan pencapaian akademik lebih baik dibandingkan kegiatan belajar secara online. Ketiga, keterbatasan pengawasan. Kurangnya pengurus panti asuhan untuk membimbing anak pada saat kegiatan sekolah online membuat anak-anak kurang konsentrasi dan tidak fokus dalam pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya menggagas program KKN yaitu memberikan sosialisasi penggunaan media belajar online untuk murid SD dan membentuk kelompok belajar kepada anak-anak yang belum pandai membaca dan menulis. Program ini dinyatakan dengan pelaksanaan kegiatan yang pertama, sosialisasi tentang penggunaan media belajar untuk murid SD. Kegiatan yang kedua, mengelola ruangan belajar agar dapat belajar dengan nyaman. Kegiatan yang ketiga, membentuk kelompok belajar untuk anak-anak yang belum pandai membaca dan menulis. Kegiatan yang keempat, membantu dalam pembelajaran untuk menyelesaikan PR atau tugas dari sekolah. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini agar meningkatnya pemahaman anak-anak panti serta pengurus panti asuhan tentang penggunaan media belajar secara online, memudahkan anak-anak panti asuhan dalam berinteraksi secara virtual dengan guru, serta memudahkan informasi mengenai tugas dari sekolah mereka. Metode yang saya lakukan dalam kegiatan ini yaitu memberikan kebebasan dalam berkreativitas dengan mendekorasi dan menghias ruangan, serta membersihkan ruangan belajar agar lebih bersih dan nyaman untuk belajar. Tujuan dari kegiatan ini agar anak-anak mengetahui pentingnya menjaga kebersihan ruangan agar dapat belajar dengan nyaman. Dalam kegiatan ini, metode yang saya lakukan yaitu pengenalan huruf dan angka kepada anak-anak panti, serta mengajarkan mereka membaca dengan mengeja huruf, serta melatih mereka menulis dengan baik. Tujuan dari kegiatan ini agar anak-anak panti dapat membaca dan menulis dengan baik. Dalam kegiatan ini, metode yang saya lakukan yaitu belajar sambil berdiskusi mengenai tugas yang belum mereka pahami, mengulang kembali pembelajaran yang di sekolah, serta mengajarkan mereka bagaimana menyelesaikan tugas tersebut. Tujuan dari kegiatan ini agar anak-anak panti dapat memahami dan aktif mengerjakan setiap tugas yang diberikan dari sekolah, serta dapat mengerjakan tugas sekolah secara mandiri. Untuk mengetahui seberapa besar dampak sosialisasi terhadap anak-anak, saya mengadakan ujian kepada anak-anak dan ternyata hasilnya anak-anak sudah mengetahui bagaimana penggunaan media belajar, mengerjakan tugas sekolah, serta
membaca dan menulis dengan baik. Saya merasa puas dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada kalian semua yang sudah KKN di sini. Memang yang susah itu diantara semuanya itu adalah waktu. Mungkin banyak orang yang di sini ngasih makanan, sumbangan beras, tapi yang konsisten secara waktu itu yang susah. Bahkan kami aja yang sudah full di sini itu mungkin agak susah untuk memberikan waktu untuk lebih ekstra untuk mendidik anak ini, walaupun sebenarnya ada. Tetapi dengan adanya kalian cukup membantu. Apalagi yang kecil-kecil ini yang paling susah itu memang baca tulis. Memang kami sendiri kadang-kadang kewalahan untuk mengajari. Bayang kita cuma 5 orang di sini, tapi untuk mendidik sekian puluhan ini orang itu kayaknya agak. Nah, jadi memang sebenarnya kami membutuhkan banyak orang yang timing yang setiap hari, bukan setiap hari sih, rutin untuk memberikan waktunya. Mungkin kalau materi ya hanya sekedar kenyang, tetapi kalau waktu itu bisa bicarakan pengalaman, ilmu, termasuk anak-anak itu yang nggak bisa diambil, yang nggak akan habis lah istilahnya dengan waktu. Kalau makanan mungkin besoknya udah lapar lagi, tapi kalau ilmu ya dia akan terus sampai anak-anak yang dewasa kan bahkan mungkin mereka punya ingatan, oh teman kakak ini gitu. Kita tenaga di sini dan kalian menutupi beberapa pos untuk itu. Itu yang kami ucapkan untuk ada mahasiswa di sini. Itu saja, dan saya rasa kalaupun tidak di sini mungkin ada waktu tidak karena KKN, ada lagi waktu kami sangat terpukul untuk kalian untuk datang lagi. Nah itu mudah-mudahan kita bisa terus berkesinambungan di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, ya, dan bahkan kapanpun itu kalian siap di sini, kami anggaplah kami di sini sebagai keluarga juga. Itu saja, saya ucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Universitas Bintang juga yang sudah mengutus mahasiswa di sini supaya kiranya universitas ini bisa melakukan apa. Siapa? Terima kasih, Bang. Demikian kegiatan laporan KKN saya. Terima kasih.